Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Firdaus, Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP. Yang kami hormati dan disayangi seluruh Bapak Ibu guru tenaga kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya pada hari ini tanggal 12 November saya berkesempatan hadir bersilaturahmi dengan para guru-guru hebat, orang-orang mulia dalam rangka sosialisasi penilaian kinerja bagi guru kontrak. Teriring salam kita haturkan juga ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada saat ini, pada hari ini tanggal 12 November, kami dari Dinas Pendidikan mengagendakan melakukan sosialisasi terhadap surat Bapak Kepala Dinas nomor 2796 yang mungkin sudah Bapak Ibu baca, 2796/419.1 Remawi 11 kemudian tahun 2020, halnya penilaian kinerja guru 2020 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Dan saya rasa dari Bapak Ibu guru sudah membacanya. Untuk itu, maka sama-sama kita mencermati pada poin 3. Pada poin 3, surat semua ada di hadapan Bapak Ibu ya, atau di handphonenya masing-masing. Silakan dibaca surat tersebut di poin ketiga. Di poin ketiga, mungkin ada yang bisa membacakan poin ketiga. Mungkin ada dari TK Pina dibuka soundnya. Tolong dibaca poin ketiganya. Beneran ya? Ibu Bapak Sudarmono, ya silakan dibaca Pak surat Kepala Dinas nomor 3-nya. Poin 3, penilaian kinerja terhadap guru tenaga kontrak dilaksanakan oleh kepala sekolah yang nantinya akan menjadi dasar perpanjang kontrak kerja. Format nilai penilaian kerja terlampir dalam softcopy yang diinginkan ke satuan pendidikan. Oke. Yang lain juga, coba saya minta ulang Ibu Hafiz. Silakan Bu dibaca. Suaranya dibuka dulu Ibu Hafiz. Saya sama-sama tahu ini tujuan pertemuan kita adalah untuk apa? Nanti pada ini ngeblank, jadi nanti cuma ikut-ikut Zoom tapi nggak tahu, jadi sayang waktunya. Jadi saya ingin sama-sama, walaupun Bapak Ibu berada di rumah, saya juga mohon izin ini sekarang posisi di rumah, nanti kalau ada suara anak tuh, suara anak saya, lagi nonton, lagi main. Jadi minta tolong, walaupun dengan webinar, tolong konsentrasinya penuh. Jadi memahami apa makna dari pertemuan ini. Ya, Ibu Harasyil. Soalnya dibuka Ibu. Ya, Ibu bisa dibaca poin nomor 3 pertemuan kita hari ini. Ibu dibuka. Ibu Dewi Yurvina. Suaranya dibuka, Ibu. Pak Fir sudah bergabung? Dulu aja Bu, ini lagi muter-muter ini. Oh, lagi muter-muter sekarang. Siapa yang sudah bisa membaca nomor 3? Ya, yang nomor 3. Halo, Ibu. Ya, silakan. Ibu.
Ya, silakan Bu. Ya, kami dari SMP 26. Baiklah, saya membacakan poin 3 ya, Bu. Ya, Bu. Halo. Ya, silakan. Penilaian kinerja terhadap guru tenaga kontrak dilaksanakan oleh kepala sekolah yang nantinya akan menjadi dasar perpanjangan kontrak kerja. Format penilaian kinerja terlampir dan soft copy akan di-email ke email Satuan Pendidikan. Itu poin ketiga, Bu. Oke, alhamdulillah Ibu sudah. Berarti sudah 2. Satu lagi Bu. Oke, silakan Bu Dusi Amir. Siapa Pak, Bu? Bu Dusi Amir nggak kedengeran suaranya, Bu. Buka dulu soundnya. Nah, malah pergi Bu Dusi Amir. Coba SMP 44. Oke, makasih Bu. Karena mute tadi mungkin karena dari admin tadi Bu. Makasih Bu. Ya. Untuk nomor 3, itu penilaian kinerja terhadap guru tenaga kontrak dilaksanakan oleh kepala sekolah yang nantinya akan menjadi dasar perpanjangan kontrak kerja. Format penilaian kinerja terlampir dan soft copy akan di-email ke email Satuan Pendidikan. Terima kasih. Oke. Pak, namanya siapa? Masih SMP 44, saya nggak tahu namanya nanti. Zul Fahmi, diganti ya, Bu? Ya, nama ya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Pak Firdaus. Pak Fir? Oke. Ya. Baik. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu guru yang disayangi, berikut kita dengarkan sambutan dari Pak Firdaus selaku Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Batam. Kepada Bapak Firdaus, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menyapa dulu. Saya ingin menyapa dulu. Selamat pagi yang punya TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang punya TK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang punya sekolah dasar. Waalaikumsalam Salam sejahtera semua. Semoga pada pagi hari ini yang lain di-mute ya. Semuanya. Bapak Ibu, yang lain di-mute, Pak Fir akan menyampaikan sambutan. Ya, selamat pagi untuk Bu Nila. Semoga sehat walafiat selalu. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beserta staf dan karyawan yang berada di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, mudah hari ini kita sehat walafiat. Kita diberi keberkahan dari Allah SWT. Ya, selamat pagi juga buat Mbak Bekti ya. Pagi, Pak. Dan Mbak Bekti hari ini. Baiklah Bapak Ibu semua yang kita hormati, Bu Nila sebagai Kasubag Umpek, serta Pak Bekti, Dinas Pendidikan Kota Batam, Bapak Ibu guru, tenaga kontrak, TK, SD, SMP, yang alhamdulillah kita hubungi semalam itu, kita hubungi ini lebih daripada 100 sebenarnya alhamdulillah. Informasi yang saya terima itu kita hanya 90 yang masuk di dalam meeting Zoom ini. Mudah-mudahan semuanya hadir. Bila saya akan menyapa dulu beberapa hal sebagaimana disampaikan penilaian tadi yang tertuang di dalam surat edaran. Tadi sudah disuruh baca satu persatu atau yang mewakili tentang ketetapan SKP yang telah disurati oleh Dinas Pendidikan. Nah, di situ bahwa surat edaran itu kita mengacu kepada peraturan pemerintah ya, nomor 30 tahun 2019. Maksud dan tujuannya adalah untuk sebagai menjamin aktivitas
pembinaan pegawai yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem kerja. Nah, penilaian dilakukan hendaknya terencana kinerja baik itu secara individu, di unit kerja, atau di satu lembaga organisasi. Nah, kita harus memahami bahwa sebagaimana disampaikan tadi itu, sasaran kinerja pegawai atau tenaga non-ASN juga itu diberi hak ya untuk menerima kinerja ini, untuk mendapat kinerja ini sebagaimana telah kami sosialisasikan di bersama-sama kemarin, walaupun belum semua sekolah, tetapi ini juga tertuang di pasal 27 ya tahun 2010 tentang industri guru. Penilaian kinerja ini sangat penting ya untuk kita lakukan. Nah, kenapa ini? Untuk melihat sejauh mana partisipasi dari rekan-rekan guru yang mungkin selama ini kalau kita lihat bahwasanya masih banyak ya kualifikasi dari guru itu sendiri yang tersendat-sendat atau belum mampu. Ya, maka ini kita perlu bantuan kepada pihak sekolah, khususnya kepada sekolah, guru-guru senior, ya untuk dapat membimbing ya rekan-rekan guru kita, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 itu, yang seharusnya sudah kita lakukan penilaian kinerja guru ini ya pada bulan Januari 2019. Nah, kami mendapat informasi bahwa sudah ada sebenarnya beberapa sekolah sudah melakukan penilaian terhadap rekan guru kita. Nah, tentunya kami ucapkan terima kasih. Nah, yang belum kami mohon untuk dapat segera sebagaimana yang telah disebut di poin ketiga dari surat edaran dinas yang baru saja kita baca tadi. Jadi kami berharap teman-teman guru yang ikut di kegiatan ini untuk dapat memahami nanti yang disampaikan oleh bagian Umpek atau di kepegawaian Ibu Nila. Nah, kita betul memahami dan kita laksanakan. Sampaikan juga ini kepada rekan-rekan guru yang lain. Jadi kita tidak ada istilahnya bermain-main ya di dalam melaksanakan tugas. Kalau kita lihat di akhir ini, walaupun kita dalam masa menghadapi COVID-19, banyak sekali para siswa kita ketinggalan atau banyak sekali siswa kita ketinggalan masalah pembelajaran yang sistem PJJ juga kadang tidak bisa mengupload secara utuh. Tetapi kita sebagai tenaga pendidik ya harus mampu berbuat, harus mampu menyesuaikan dengan keadaan COVID yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, begitulah harapan kami, mudah-mudahan di dalam penilaian kinerja guru ini, kalau kita lihat juga di dalam aturan-aturan itu ada sistem perbandingannya. Ya, bisa saja penilaian sasaran kerja pegawai itu atau tenaga non-ASN itu tidak 70 berbanding 30 atau 60 berbanding 40. Nah, ini sesuai dengan peraturan pemerintah ya di pasal 30 itu di Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019. Ya, ini yang perlu menjadi acuan ya, acuan bagi kita bagi tenaga kontrak ini tadi untuk dapat kita perpanjangkan. Nah, sekarang sudah masuk kepada bulan November, sebentar lagi dah bulan Desember, kita akan melakukan perjanjian kontrak lagi. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, kita melihat lagi kepada Undang-Undang Pendidikan Dosen dan Guru, ya, pada nomor Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005. Ya, itu jelas sekali bahwa untuk menjadi tenaga pendidik kita harus mempunyai kualifikasi
yang linear. Ya, yang linear nantinya mempunyai ijazah yang betul-betul untuk satu pendidik. Namun sejauh ini masih ada pantauan kita, masih ada teman kita yang S1-nya kadang-kala tidak linear. Nah, kadang-kala juga S1-nya masih dalam proses. Ya, padahal di dalam undang-undang itu di pasal 8 dan 9 itu ditegaskan itu semenjak diundangkan pada tanggal 30 Desember tahun 2005 kita mempunyai diberi waktu 10 tahun. Ya, berarti sampai tahun 2015. Nah, artinya 2015 itu seharusnya kita sudah selesai, tidak ada lagi guru-guru kita yang kualifikasinya itu di bawah S1 atau masih proses S1. Tapi kita sudah mundur 5 tahun. Nah, ini juga harus bisa sama-sama kita pahami. Nah, bagi yang sudah terlanjur ini tadi, baik yang PNS ataupun yang non PNS atau non ASN, mereka wajib untuk melaksanakan itu, ya, agar supaya waktu yang singkat ini penandatanganan kontrak ini bisa berlanjut kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, bagi yang tidak melanjutkan tadi, ya dengan segala nampak kita, ya, kami mohon maaf juga ditegaskan dengan surat dinas Kementerian. Kita lagi, tapi supaya kita nampak gimana? Apa? Nggak bisa. Kita tadi yang kurang baik. Ini kita mendengarkan aja. Oh, oke. Kalau kurang baik itu, ya kalau kita lihat dari hasil kinerja kita. Di-unmute dulu, Bunda. Pak Fir, Pak, suaranya ke unmute, Pak. Oke, silakan Pak. Sekarang oke? Oke. Ya, jadi untuk penilai itu silakan nanti Pak sekolah mau mengacu kepada mana. Misal kinerjanya 70 berbanding 30 atau 60 berbanding 40. Silakan. Karena ini sudah diatur di dalam undang-undang, ya khususnya itu di pasal 4. Di pasal 4 itu jelas itu untuk guru, baik guru permula, CPNS atau guru permula yang dipekerjakan di sekolah swasta ini atau di negeri wajib menerima hak untuk pembinaan kerja ini. Nah, maka itu mohon kepada Bapak Ibu tenaga kontrak ya lebih memahami kalau ada penilaian kepala sekolah itu ya itu terima dengan lapang dada. Ini merupakan acuan ya untuk tujuan pendidikan ke depan. Ya. Nah, di dalam Permendikbud nomor 5 juga itu di pasal 5 bahkan kita Bapak Ibu diberi hak. Kalau kita punya hak sekarang diberi hak untuk oleh bimbingan dari kepala sekolah, dapat bimbingan dari tenaga yang senior di sekolah itu. Ini maaf, kita dapat informasi karena kala guru-guru kita ini tak mau dibimbing, ya tak mau dibimbing oleh guru-guru senior. Kononnya sudah berjasa di sekolah lain atau di tempat lain, ya. Padahal ini sangat bermanfaat. Karena saya mikir ini kalau kita melihat dari peraturan pemerintah itu, ya, nah ini sebagai pengganti dari akte 4 tadi, ya, atau mengajar ini mendapat bimbingan langsung dari sekolah sehingga guru itu lebih mempunyai pengalaman yang baik, ya, punya pengalaman baik. Jadi Bapak Ibu tenaga kontrak ini jangan merasa bosan, jangan merasa gelisah apabila dibimbing oleh tenaga senior di tempat Bapak Ibu bekerja. Ya. Nah, ini kita harapkan ini ke depannya ini pendidikan kita 2021 ini lebih baik. Ya, lebih baik dalam sistem KBM-nya, ya, dalam sistem
bekerja di satuan pendidikan, ya, karena ada penilaian yang saya sampaikan tadi itu, yaitu 30% atau 40% itu tadi itu adalah penilaian perilaku, ya, perilaku kita. Nah, kalau 60% boleh penilaian kinerja, 70% boleh penilaian kinerja, 30 perilaku, atau sebaliknya 60 kinerja, 40 perilaku. Nah, jadi harus betul-betul. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita guru ini adalah mempunyai kepribadian sesuai dengan karakteristik guru, 4 profesional, ada 4 karakteristik guru, profesional, mempunyai ilmu pedagogik, berjiwa sosial, dan mempunyai kepribadian. Nah, jadi ini 4 karakteristik ini yang kita sesuaikanlah dengan sasaran kinerja kita selaku pegawai atau tenaga kontrak ataupun ASN, ya, khususnya yang bertugas di pemerintah Kota Batam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan dari acuan-acuan yang saya sampaikan ini nanti ya, kita bisa berdiskusi lebih banyak. Kita menerima input atau output dari rekan guru, terutama dari nasional kita nanti kita Ragu Kasubag Umpek yang bisa memaparkan ini. Setelah ada materinya, nanti kita silakan berdiskusi. Ya, apa yang menjadi kendala-kendala kita di sekolah itu tentang penilaian kinerja guru, terutama guru-guru non-ASN dan tenaga kontrak. Mungkin itu. Terima kasih kepada Bu Kasubag Umpek, ya, daripada rekan-rekan semua yang telah bergabung, yang mudah-mudahan ini menjadi suatu pengalaman bagi kita untuk melakukan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya kita menuju pada tahun 2020. Mungkin itu. Terima kasih. Maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus atas sambutannya. Mohon Bapak bisa terus bergabung bersama kita semua sehingga nanti permasalahan-permasalahan di dalam pengelolaan guru kontrak ini dapat kita selesaikan bersama, karena sesuai dengan slogan kita Dinas Pendidikan, bersama kita bisa. Oke. Tepuk tangan dulu buat Pak Firdaus. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, walaupun ini kita melalui medium, tetap mohon di mute all dulu semua ya. Sudah Bu, sudah. Ya, Bapak Ibu, walaupun melalui media Zoom, tapi tolong keikutsertaan ini benar-benar, ini saya lihat masih ada yang tidak menghidupkan kamera. Mungkin Bekti di sana bisa merapikan yang belum menghidupkan kamera atau nanti yang belum menulis nama dan sekolah. Kami beri kesempatan 10 menit ya, namanya. Jadi di sini juga terpantau oleh kami nama dan dari sekolah mana. Takutnya bukan guru, bukan peserta yang seharusnya mengikuti Zoom ini bergabung di sini. Sehingga kita akan tertibkan. Kelemahan daripada Zoom ini kan bisa diikuti dengan yang bukan guru kita ya. Jadi nanti sayang sekali, padahal ruang ini kan diperlukan oleh Bapak Ibu guru untuk kita saling berdiskusi. Jadi minta tolong Bapak Ibu sekarang tolong diganti nama dan nama sekolahnya. Kemudian yang tidak mengaktifkan kameranya karena masih banyak yang menunggu ya. Nah, nanti kita akan remove supaya yang lain bisa yang lebih berniat untuk mengikuti ini dapat bergabung bersama kita. Oke, baik Pak Fir, izin Pak Fir dan Bapak Ibu guru yang mohon konsentrasinya supaya ini sama-sama dapat kita lakukan, dan mohon sama-sama kita perbaiki niatnya, bahwa niat kita pada pagi ini adalah untuk melakukan sosialisasi bersama sesuai dengan surat Bapak Kepala Dinas, yaitu penilaian kinerja guru, dan sesuai dengan poin 3 adalah penilaian kinerja guru untuk Bapak
Bapak Ibu Guru, selanjutnya silakan Bapak Ibu Guru mencermati penilaiannya. Nah, ini sekarang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dulu semuanya isi surat. Nanti Bapak Ibu silakan menanggapi di bagian-bagian mana yang masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, sesuai dengan surat itu di lampiran pertama itu ada penilaian kinerja kontrak guru ya. Itu contoh yang pertama itu di lampiran pertama. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya, hanya ini format yang disederhanakan. Ini juga format ini adalah hasil dari rapat, hasil dari masukan tim penilai angka kredit kepala sekolah. Sehingga jadilah format ini. Jadi format ini merupakan format bersama yang sudah disepakati antara Dinas Pendidikan, tim penilai Kota Batam, dan kepala sekolah. Nah, pada format ini, itu di halaman pertama itu ada pedagogik ya, Bapak Ibu, dilihat di pedagogik. Di pedagogik sendiri itu terdiri dari ada, bisa dilihat sampai 7 poin. Ya. Sambil kita lihat bersama, di situ ada 7 poin untuk penilaian pedagogik. Nah, di pedagogik ini, yang pertama menguasai karakter peserta didik. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau yang awalnya menganggap bahwa saya yakin ini, di antara peserta begitu menerima surat ini langsung bilang, ada lagi tugas lagi, ini lagi. Nah, pasti saya yakin itu. Tapi saat ini, kita semua yang bekerja, baik itu ASN maupun non-ASN, kita diukur parameternya melalui kinerja. Ada indeksnya, ada indeks profesionalitas, kemudian kita dituntut untuk dinilai kinerjanya. Satu hal lagi juga Ibu ingat, setelah kami melakukan survei ya, beberapa guru dan beberapa kepala sekolah, ternyata banyak juga ada sekolah yang kepala sekolahnya setiap tahun melakukan penilaian. Tidak hanya terhadap guru ASN-nya, tetapi terhadap guru kontraknya. Sementara ada banyak juga kepala sekolah yang tidak melakukan administrasi seperti ini. Nah, ini kan juga misal ya ini, catat ya, misal suatu saat nanti ada penerimaan P3K atau CPNS yang mensyaratkan penilaian kinerja 3 tahun terakhir. Nah, buat Bapak Ibu yang memang sudah setiap tahun membuat penilaian kinerja ini, tentunya ini tidak jadi masalah gitu ya, tidak jadi masalah, tinggal dikumpulin. Tapi apa yang terjadi ketika Bapak Ibu guru lain tidak melakukannya atau tidak pernah membuatnya? Nah, ini bentuk kami di Dinas Pendidikan juga ingin semua guru mendapatkan dokumen administrasi kepegawaian yang sama. Jadi tidak hanya sebagian sekolah yang melakukan, sebagian tidak. Jadi ketika nanti itu Bapak Ibu mempunyai peluang dan kans yang sama. Jadi sama-sama punya penilaian kinerja ini gitu. Itu tadinya. Jadi sama-sama ketika menerima surat ini yang bilang berat sekarang dirubah dulu ya. Dirubah dulu niatnya, dirubah dulu pikirannya, karena ini tidak ada niat kita untuk mempersulit atau menambah tugas Bapak Ibu. Ini adalah untuk mengukur kinerja, dan mohon pengukuran ini kemarin sudah kita lakukan sosialisasi juga dengan kepala sekolah melalui Zoom meeting juga. Jadi saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah juga sudah tahu ini, jadi tinggal nanti mungkin kemarin ada 100 juga kepala sekolah, dan ini hari ini juga ada 100 juga. Dan mungkin sosialisasi juga akan intens dilakukan sesuai dengan poin 4 kita melalui KKG MGMP, dan kalau TK PKG ya, dan akan intens dilakukan pemberian informasi terhadap penilaian kinerja ini. Nah, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu yang masih belum terkonsentrasi penuh, mari sama-sama kita niatkan betul ini adalah media yang kita sediakan untuk kita saling sharing. Bapak Ibu akan dinilai pedagogiknya. Karena seorang guru, dia memang harus memiliki kemampuan pedagogik. Ya. Jadi kalau yang hari ini merasa pedagogiknya kurang, kalau tidak ada penilaian seperti ini, tidak ada keinginan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik. Kalau dulu-dulu biasanya penilaian itu hanya sebuah selembaran kertas aja, yang sudahlah diisi aja nilainya naikkan 1. Nah, sekarang tidak. Sekarang mohon betul, tidak hanya yang menilai, tapi yang dinilai juga mempunyai komitmen terhadap berkas yang dinilainya. Misalnya kemampuan
pedagogik ya. Kemampuan pedagogik yang pertama, seorang guru harus menguasai karakter peserta didiknya. Menguasai karakter peserta didik. Apa indikatornya? Itu ada di situ ya, ada di situ. Silakan dibaca. Itu ada 6 indikator seorang guru mampu menguasai peserta didik. Lalu poin 2-nya apa? Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran mendidik, kemudian pengembangan potensi peserta didik dan komunikasi dengan peserta didik. Lalu yang terakhir itu ada penilaian dan evaluasi. Ya, mohon Bapak Ibu mempelajari. Jadi kalau misalnya tahun ini kita masih mencoba, insya Allah saya yakin dan percaya ketika panduan ini diikuti dengan baik, tentunya peningkatan kinerja guru, Bapak Ibu adalah insan yang memiliki, sudah ditakdirkan Allah, mempunyai takdir dari Allah, mendapat tugas yang paling mulia, tugas mulia ya, menjadi guru mendidik itu adalah tugas yang mulia. Jadi tidak sesuatu itu sudah takdir. Nah, ketika takdirnya Bapak Ibu menjadi seorang guru, berarti sudah takdirnya Bapak Ibu menjadi orang yang memiliki tugas mulia. Tugas mulia harus diukur. Bagaimana mengukurnya? Tadi yang pertama, Bapak Ibu harus dinilai pedagogiknya. Oke. Selanjutnya apa yang akan dinilai? Kepribadian. Nah, kepribadian itu terdiri dari beberapa unsur juga, itu sampai 3. Ya, silakan dilihat. Kemudian dilihat sosialnya. Bagaimana sosial Bapak Ibu? Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif. Nah, itu juga dapat diukur juga secara sosial. Bapak Ibu memiliki berapa indikatornya? Itu ada 2 indikator. Kemudian secara profesional, bagaimana? Sebagai seorang guru tidak main-main. Guru itu dituntut untuk terus belajar. Berbeda dengan kami yang ada di kantor. Bapak Ibu guru adalah pencipta generasi penerus bangsa. Jadi Bapak Ibu harus 3-4 kali lebih belajar daripada kami yang ada di struktural atau di jabatan fungsional biasa. Ya, jangan menganggap bahwa hanya guru kontrak. Oh, jangan. Sebagai seorang pendidik itu tidak ada beda, tidak ada pendidik yang kontrak dan tidak ada pendidik yang pegawai. Itu hanya status kepegawaian. Tapi secara profesional bahwa Bapak Ibu adalah pendidik, ya. Itu hanya status kepegawaian yang menyatakan ASN dan kontrak. Tapi sebagai kewajiban sebagai seorang yang profesional, Bapak Ibu adalah seorang pendidik yang memiliki tugas mulia, tugas berat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian sampai di sini. Jadi ada penilaian yang pertama itu adalah penilaian kinerja yang diukur dengan 4 indikator. Indikator pedagogiknya, indikator apa tadi Bu? Profesional, sosial ya. Ada 4 indikator yang harus Bapak Ibu capai. Ya. Ini bukan penilaian. Jadi pada dasarnya kita tidak hanya pada kertas. Saya berharap Bapak Ibu bukan dinilai pada sebuah kertas. Bukan bangga dengan nilai 8, bukan bangga dengan nilai 9. Tapi banggalah ketika memang Bapak Ibu memiliki kemampuan pedagogik yang baik. Banggalah ketika Bapak Ibu memiliki nilai profesional yang baik. Banggalah ketika Bapak Ibu benar-benar memiliki nilai sosial yang baik. Ya, bukan yang penting istilah, yang penting isi. Jangan sampai kalau Bapak Ibu saja sebagai seorang pendidik udah berkata seperti itu, bagaimana nanti murid-muridnya ke depan, ya? Karena memang betul-betul kami menitip anak bangsa ini ke tangan Bapak Ibu. Lalu apa yang kedua? Yang kedua kita melakukan penilaian perilaku. Nah itu kalau untuk ASN namanya penilaian perilaku ya. Nah penilaian perilaku itu formatnya seperti ini, ya. Ini namanya format perilaku. Nah, format perilaku itu yang dinilai itu ada 6. Orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. 6 ini sama persis dengan guru ASN sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja. Nah, itu ada 2 halaman nanti yang akan menjadi dinilai Bapak Ibu. Nah, pada halaman ini itu ada
lembaran yang untuk keberatan. Misal ternyata ibu kepala sekolah menilai ibu rendah, misalnya, atau soalnya kalau nilainya lebih pasti ibu nggak protes ya, bapak nggak protes. Tapi kalau nilainya rendah protes. Protesnya misalnya terjadi kesalahpahaman atau terjadi apa ya, karena sebagai manusia tentu dalam kehidupan kita selalu terjadi kesalahpahaman. Sehingga misalnya nilainya rendah, lalu seorang guru dapat melakukan pengajuan keberatan. Lalu ditulis di sini ya, keberatan dari yang dinilai. Misalnya saya keberatan karena pada nilai integritas saya dinilai 70. Padahal selama ini saya sudah melakukan A, B, C, D gitu ya. Yang seharusnya nilai saya adalah baik gitu ya. Oke, lalu nanti keberatan ini akan dijawab oleh kepala sekolah, dan jika tidak selesai di sini maka akan diselesaikan oleh dinas, dalam hal ini bidang ketenagaan. Ya, nanti bidang ketenagaan kemudian baru dinilai, baru disahkan penilaiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru tidak ada masalah ya dalam penilaiannya. Oke, selanjutnya itu ada, nah ini kemarin sudah kita sampaikan kepada kepala sekolah. Selain kepala sekolah selaku atasan yang menilai, Bapak Ibu juga harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena targetnya ini. Misalnya Pak Indramayu, ya, Pak Indramayu ingin memiliki nilai orientasi pelayanannya baik, sangat baik. Apa yang harus Pak Indramayu lakukan? Ketika Pak Indramayu ingin mencapai nilai orientasi pelayanannya baik, maka Pak Indramayu harus selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan, sangat memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal. Jadi baik dengan guru sejawat, baik dengan selalu baik dengan orang tua, wali murid, dengan lingkungan sekitarnya, itu dapat dinilai baik. Oh enggak lah, misalnya Ibu Vicky Restia, ya, Ibu Vicky bilang saya cukuplah nilainya baik saja. Apa baiknya Bu Vicky? Cukupnya saja melakukan tugas. Jadi kadang melakukan, kadang enggak gitu ya. Atau ada kalanya ya gitu, ada kurang gitu ya. Itu ada. Jadi itu ada target yang harus Bapak Ibu capai. Karena setiap kita manusia itu harus kita punya target dalam melakukan pekerjaan. Targetnya 10 tahun lagi saya naik haji misalnya, atau 10 tahun lagi saya S2. Nah itu sama seperti ini. Kalau Bapak Ibu kerja tanpa ada guidance, tanpa apa yang ingin dicapai, nanti kemana-mana perginya, ya. Makanya harus ada penilaian yang terukur sehingga Bapak Ibu tahu. Berarti saya harus berpedagogik baik. Bagaimana saya berpedagogik baik? Ini dia guidance-nya. Seperti itu ya. Oke, nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kemudian ini semua sudah bisa Bapak Ibu baca di surat Bapak Kepala Dinas kemarin. Kemudian kita punya rekap. Nah, di rekap itu adalah menggabungkan penilaian kinerja dengan penilaian perilaku. Nanti rekap inilah yang mungkin akan menjadi menjadi syarat atau menjadi dari bidang ketenagaan dalam melakukan perpanjangan kontrak gitu mungkin Pak Fir ya. Jadi dari rekap ini baru kelihatan ternyata misalnya Ibu Intan memiliki nilainya baik gitu ya. Berarti artinya Bu Intan diperkenankan untuk diperpanjang kontraknya gitu ya. Jadi jangan bangga dengan nilai baik yang dibuat-buat. Jangan pernah bangga dengan nilai yang hanya buat aja lah 75. Nah, jangan pernah bangga. 75 di kertas dengan 75 yang Ibu lakukan itu harus sama gitu ya. Bapak Ibu adalah pendidik yang menjadikan contoh. Lalu di halaman terakhir ini adalah rank penilaiannya. Jadi bisa dilihat kalau perilakunya nilainya 91 sampai 100 itu sangat baik. Kemudian di bawahnya ada nilai kinerja, ada nilai untuk kompetensi. Bapak Ibu, selanjutnya tidak perlu ngetik ulang karena format akan kami share. Kami share bisa melalui nanti Pak Fir juga akan share melalui kepala sekolah dan juga melalui grup honor yang ada di Dinas Pendidikan Kota Batam. Jadi besar harapan saya ini bukan
bukan semata-mata penilaian yang ada di atas kertas. Tapi ini adalah target kerja Bapak Ibu ya. Targetnya seorang guru harus memiliki pedagogi, punya kemampuan sosial, punya kemampuan keprofesionalan, punya keintegritas gitu ya. Minta tolong betul ditanamkan di dalam hati Bapak Ibu. Ini bukan hanya penilaian di atas kertas, tapi ini adalah tujuan Bapak Ibu menjadi seorang guru. Karena apa yang kita usahakan itu yang akan kita terima hasilnya. Semakin baik kita, semakin banyak peluang kita untuk diizinkan Allah menjadi seorang PNS seperti cita-cita Bapak Ibu. Kita ikhtiar ya, kita ikhtiar bersama, kita lengkapi bersama administrasi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui pada saat ini sudah 1 tahun ini ya berjalan. Kita Bapak Ibu guru sekarang sudah memiliki akun Simpek, di mana di akun Simpek itu sudah terisi semua. Jadi nggak kayak seperti biasanya. Dulu begitu akun Simpek dibuka untuk guru honor, itu Dinas Pendidikan diserang oleh Bapak Ibu guru. Nyari SK sendiri, ya. SK-nya hilang. Tapi alhamdulillah sekarang semua sudah terdokumentasi dengan baik. Jadi kapanpun Bapak Ibu misalnya Ibu Andriani ya, Ibu Andriani sedang orang tuanya sakit atau pulang ke kampung, kemudian Pak Fir kasih pengumuman harus mengumpulkan berkas hari ini. Bu Andriani nggak bingung-bingung lagi, langsung nelpon Ibu Sri Anggriani. Bu Sri, minta tolonglah Bu, printkan punya saya, ini passwordnya. Dan saya dengar juga ini banyak sekali yang bilang bahwa akun Simpek itu dikerjakan oleh operator gitu ya. Nah itu yang saya minta tolong sekali, tolonglah akun itu dikelola sendiri ya, dikelola sendiri, diupdate sendiri, dirapikan sendiri. Bapak Ibu kan terus belajar, meningkatkan diri untuk kemampuan IT. Ini kita bukan lagi berada di zaman dulu yang kemampuan IT-nya nggak ada. Itu tidak, ini sudah zamannya semua serba IT. Belajar Bu, belajar. Jangan malu belajar. Saya juga sampai hari ini, mungkin di grup ini ada beberapa guru yang paling sering saya telepon, saya belajar. Seperti Pak Sumadi, mungkin ada kali ya di sini ya, Pak Sumadi guru honor di SMP 26, ya betul. Itu sering saya tanya, saya minta pendapat. Kemudian mungkin ada beberapa guru yang memang kemampuan IT-nya luar biasa. Saya senang sekali, saya support sekali. Mungkin juga ada yang pembatik ini, Bu Lili juga ada mungkin bergabung di sini. Juga sering sharing juga. Kemudian ada beberapa guru hebat juga. Minta tolong juga kepada guru-guru hebat ini, transferlah ilmunya. Bapak Ibu, ilmu itu seperti kalau makin sering ditransfer makin banyak ilmunya. Makin jadi seperti air gitu. Kalau air didiamkan saja dalam suatu tempat kan bisa busuk. Tapi kalau terus dialirkan maka dia akan terus mengalir, makin bersih. Karena sedekah tidak hanya berupa uang materi, bersedekah ilmu pun kan kita juga dapat pahala. Jadi kalau yang jago IT tolong ditransfer, jangan pelit. Jadi saat ini Bapak Ibu dituntut untuk membuat media pembelajaran melalui online. Jangan hanya kasih PR tugas saja, tapi tetap bagaimana pedagogiknya, bagaimana Bapak Ibu memberikan sosialnya gitu. Itu tolong dikembangkan gitu ya. Karena menjadi guru yang profesional itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya termasuk orang yang baru, kalau Pak Fir udah kepala sekolah, kalau saya ini baru betul bergabung di dunia pendidikan. Saya ini anak bawang. Jadi betul-betul sedang belajar lebih giat dari Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana dunia kependidikan ini. Jadi tugasnya sangat berat. Nah, Bapak Ibu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa mengambil profesi sebagai seorang guru, berarti sudah selayaknya Bapak Ibu meningkatkan kompetensi menjadi seorang guru. Seorang guru yang profesional. Oke Bapak Ibu, kemudian kita buka ruang tanya jawab, kita beri kesempatan karena sekarang sudah pukul 9.55. Mungkin untuk 15 menit pertama, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anggriani dari SDN 004 Batu Aji mau bertanya masalah Sinfek ya Bu. Mohon maaf, kemarin disuruh mengunggah SK kontrak kerja yang tahun 2020. Kebetulan ini bukan yang terjadi di sekolah saya, satu orang belum bisa mengupload SK kontrak kerjanya. Karena apa? Karena passwordnya itu lupa, tetapi disatukan dengan email yang sebelumnya udah pas, tetapi ketika mau dibuka tidak bisa. Bagaimana itu Bu solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk akun Simpek. Nah, akun Simpek ini beberapa minggu yang lalu ya Pak Fir, itu kita mendapat berita ada yang nyebar di grup-grup WA Bapak Ibu bahwa Simpek harus diisi sampai tanggal 30 Oktober ya kalau nggak salah. Ada yang nulis tanggal 31 Oktober gitu. Betul, ya. Bu, betul. Betul ya. Nah, sebenarnya itu bukan dari Dinas Pendidikan. Yeah. Tapi saya mau bilang, saya suka tuh WA-nya gitu ya. Saya suka isinya karena memang sedianya memang itu harus dirapikan gitu ya. Yeah. Beberapa sekolah sudah berhasil kami verifikasi, itu sudah dapat ngeprint biodata. Nah, itu di kantor ada mungkin sekitar beberapa sekolah yang udah berbentuk jilitan, udah dijilid ya. Mungkin Mbak Bekti bisa tunjukin Pak Bekti sekolah yang udah jilid. Nah, itu diuntungkan Bapak Ibu. Ini CPNS yang tahun sekarang yang diterima tahun 2020 ini, mereka hanya tinggal ngeprint aja dari itu. Nah, seperti ini ya. Nanti di dalamnya ada biodata. Coba dibuka Pak Bekti biodatanya. Kalau sekolah yang sudah selesai verifikasi, itu bisa ngeprint seperti ini. Dan ini nanti kalau kayak CPNS yang 2020 ini, mereka ngumpulin ini. Nah, ngumpulin ini sebagai syarat penerimaan daftar ulangnya kemarin. Gitu. Ibu Sri Anggraini, memang saya memang menugaskan kepada staf di Umpek ini untuk melakukan verifikasi yang benar-benar terhadap akun Simpek guru honor, karena kami peduli sekali agar Bapak Ibu guru betul-betul memiliki dokumen administrasi kepegawaian yang baik. Jadi tidak perlu ngeprint lagi, tidak perlu scan lagi, cari lagi, tapi sudah terdokumentasi dengan baik gitu. Seperti ya, itu. Mohon maaf Bu, paham saya. Kemudian yang udah terverifikasi itu kan aturannya gini, oh ya ini SD ini, apakah itu yang sudah menyetor ke Dinas Pendidikan yang sudah diprint, tapi tahun 2019 kami dari SD 004 Batu Aji sudah diverifikasi, sudah dikumpul, sudah dijilid, disetorkan ke dinas. Apakah tahun 2020 juga harus menyetorkan lagi? Begitu Bu? Tidak usah, tidak apa-apa. Tapi untuk dokumen sendiri perlu, ya. Kayak dokumen sendiri sudah ada Bu. Jadi kami membuat 2 tahun 2020 sekolah ya, nanti Ibu boleh mengajukan tanda tangan ke bidang ketenagaan. Kalau yang SMP ke Pak Firdaus gitu, kalau yang SD ke Bu Janu. Oh, berarti tahun 2020 ini juga harus ngeprint lagi ya Bu? Itu kalau untuk dokumen pribadi Ibu perlu. Itu. Oh, gitu. Kalau pendapat saya perlu kan ya untuk administrasi Bapak Ibu. Enggak, maksud saya yang saya pertanyakan itu mungkin mewakili dari seluruh sekolah SD dan SMP yang honorer gitu Bu. Apakah diulang kembali yang sudah di print lagi? Tidak perlu. Jadi cuma untuk dokumen pribadinya. Oh gitu. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Selanjutnya. Ya, Pak Eres ya. Silakan Pak. Suaranya nggak kedengeran Pak. Assalamualaikum Bu, saya Agus Ban Bu dari SMP 18 Batam Bu. Nggak ada kameranya Pak. Silakan. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 18 Bu. Ya. Mohon maaf Bu, ini agak melenceng sedikit pertanyaan Bu.
kemarin kan guru honor ada disuruh berpalkan ijazah di GTK, Bu. Nah, itu kemarin ada salah satu guru di SMP 18 ini, Bu. Pas itu namanya berbeda, Bu. Yang dari kampusnya dengan ijazah dia, Bu. Itu apakah bermasalah nanti atau gimana, Bu? Tahu, Bu? Putus ya Pak ya? Iya, putus-putus, Bu. Nah, Bu? Ya. Nah, ini kan kemarin ada verbal ijazah di GTK, Bu. Halo, Bu? Iya Pak, kedengeran kan soal Pak yang terputus ya? Oh iya, suara saya terputus ya, Bu? Iya. Ya, saya ulangi lagi, Bu ya. Ya. Untuk perpal ijazah, mungkin Bu. bisa langsung ke ketenagaan ini, ke ketenagaan yang bisa menjawab ini ya. Mungkin ada Pak Fir. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Pak harus segitu ya. Cuma Pak, kalau masalah ijazah ini kita langsung jawab deh Pak ya. Ijazah ini harus perbaiki Pak. Kalau masalah ijazah itu memang harus perbaiki, wajib diperbaiki. Apakah itu berupa surat keterangan dari kampus, ya? Nah, kita kan tidak mendeteksi semua tuh bahwa ijazah, apakah ijazah ini namanya sesuai. Salah satu huruf saja ijazah dengan identitas pribadi Bapak yang kelengkapan atribut Bapak yang lain seperti KK dan KTP ini sangat berpengaruh. Jadi Bapak mau tak mau ijazah ini harus Bapak perbaiki, harus diperbaiki. Nah, kalau sampai batas waktu tidak bisa perbaiki, bah ini masalah nanti. Karena itu nanti kan masukkan ke dalam simpek juga. Nah, harus itu ada KTP Bapak, ada KK Bapak, ya. Nah, ijazah itu harus runtun dari mulai SD, SMP sampai iya dikirim dari kampus ke Dikti. Ya, mohon maaf Pak. Ya. Kalau nama di ijazahnya betul Pak, tapi yang dari keterangan dari Diktinya itu salah Pak, yang di GTK-nya Pak. Jadi dia salah dari siapa? Dari kampusnya Pak. Harus Bapak perbaiki. Oh gitu, minta surat keterangan ya Pak? Ya Bapak bagaimana saya perbaiki? Perbaiki biasanya ada surat keterangan, bukan ijazah itu yang diganti. Tapi ada surat keterangan, pengakuan, keabsahan dari ijazah itu sendiri sesuai dengan nama atau tempat tanggal lahir atau identitas Bapak di dalam ijazah itu, nama orang tua. Jangan sampai ini salah. Karena di situ sudah ada barcode-nya. Barcode-nya itu nanti yang membuktikan. Maka itu harus ada surat keterangan dari kampus, kalau kampus. Kalau memang dia itu PTA, ya dari sekolahnya, sekolah asal yang menjelaskan. Nah, ini yang bisa kita terima. Nah, kalau tidak bisa, keterangannya Pak, setelah kami cross check ternyata ijazah dari sekolah dasar sampai ke itu tidak ada yang sama, ya berarti ini bisa kita curigai, berarti ini tidak bisa kita akui keabsahannya. Berarti bisa juga Bapak bisa jadi terkendala dalam pengurusan administrasinya. Bisa tertahan masalah status Bapak, kan gitu. Status pegawai sebagai guru kontrak, status pegawai sebagai CPNS, ini jadi masalah ke depannya nanti. Karena saya yakin Bapak tidak akan berhenti di sebagai guru kontrak saja, mungkin ada kelanjutannya untuk menjadi guru dengan perjanjian kerja, ya, atau P3K, perjanjian kontrak. Ini nanti bisa saja itu berkelanjutan. Nah, kalau itu bermasalah, hari juga akan bermasalah gitu. Jadi kita mohon untuk disegerakan, setidaknya sudah melapor dulu kita yang mana yang salahnya, yang salah Bapak itu, dan urus surat ke kampus Bapak. Kita terima. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Mohon maaf Pak, saya lagi nyambung masalah ijazah tadi. Ketika saya buka yang kemarin itu untuk memperbaiki, untuk memperpalkan ijazah, saya dibuka di situ kan ada NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, sedangkan saya nomor NIM-nya itu udah lupa karena kan istilahnya saya lulusnya tahun 96. S1-nya saya lulus tahun 96. Karena lupa itu, bagaimana solusinya itu?
Karena saya juga semalam udah menghubungi pihak kampus, aduh Ibu katanya, karena itu mohon bersabar dulu karena apakah datanya masih ada, apakah tidak katanya, karena kan udah kelamaan katanya gitu. Nomor saya meminta nomor NIM itu. Ibu tamat tahun 96, berarti iya, Pak. Sudah 14 tahun yang lalu. Ya, iya. Ya kan? Kok 14? 96, 20 lebih, Pak. 6 tahun yang lalu. Iya. Saya kan masih ada enggak, Bu? Di ijazah itu biasanya kan ditulis gitu NIM-nya atau di transkrip nilai kita kan ada nama peserta dan NIM-nya. Iya. Bagaimana pula itu enggak ada tulis itu? Ada, Pak, tapi kan semalam itu saya itu dua-duanya dimasukkan NIM dengan NIMKO gitu kan. Berarti harus salah satu ya, Pak? Ya. Ya. Semalam udah saya juga masukin, kebetulan saya bongkar ijazah, kebetulan ada, oh ya ini mungkin ini NIM apa NIMKO gitu. Makanya saya langsung fotokan, kebetulan saya fotokan Pak seperti gini, ada NIMKO, saya masukkan, tapi pas saya masukkan itunya langsung error itu lagi buka servernya. Apakah diberi batas waktu? Apakah tidak untuk membuka servernya lagi? Karena pas dibuka error gitu. Terima kasih. Coba Ibu usahakan dulu ya NIM yang benarnya dibandingkan dulu yang itu yang mana, yang benar itu di mana. Bisa banding ada di transkrip nilai, mungkin Ibu masih menyimpan kartu mahasiswanya ya. Kartu mahasiswanya kebetulan kemarin itu udah ada. Tapi karena udah lama ini biarkan aja lah, lupa menyimpan. Kebetulan pas di surat keterangan kelulusan tahun 96 itu saya ada gitu Pak, maka melihat dari situ. Cuman pas mau buka lagi servernya semalam itu kok error gitu. Ya coba diusahakan dulu Bu ya, mungkin ada iya, Pak. saja errornya kendala jaringan dan segala macamnya, coba Ibu coba ya. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Oke, lanjut yang Bapak Ibu, karena ini momennya tentang penilaian, tolong pertanyaannya yang seputar itu ya, jadi waktunya tidak sayang. Silakan. Ya Bu. Silakan Pak Zul. Masalah penilaian kinerja tadi Bu. Ya, terima silakan. kasih. Untuk pertamanya untuk apanya? Itu disediakan dari dinas ya Bu ya? Formnya? Ya formnya. Iya, nanti dikirim. Terima kasih. Satu lagi Bu. Ini kan untuk penilaian kinerja guru, otomatis bahwasanya untuk tenaga kontra ini dinilai oleh kepala sekolah langsung kan Bu ya? Ya, betul. Nah, apakah tidak ada lagi misalnya di Simpek di-upload bentuk SKP-nya biar dari dinas tahu gitu. Iya Pak, nanti bagaimana kinerja guru kontrak kerja yang di Batam ini, biar tahu bukan hanya sebatas dari kepala sekolah saja. Kalau menurut saya kalau untuk sebatas kepala sekolah saja ya seperti itulah kelanjutannya terus menerus kayak gitu. Nah biar satu lagi kalau bisa ada bagus seseorang guru kinerja gurunya bagus ada reward dari dinas gitu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Ya memang kita nanti sudah berupaya seperti di akun Simpek sekarang kan juga belum ada NUPTK. Nah itu kita lagi minta ke BKPSDM agar di akun Simpeknya juga mencantumkan NUPTK juga nanti supaya nanti dari BKPSDM-nya juga mudah pada saat nanti penerimaan atau pemberkasan atau apapun mereka di BKPSDM juga sudah punya NUPTK. Dan nanti juga kita akan mencoba karena surat sesuai dengan surat Pak Kadis ini kan tembusannya ke BKPSDM. Nanti kita juga coba mintakan ke BKPSDM untuk di akun Simpek ini mengupload SKP untuk guru honor. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Zul, bukan berarti sampai ke kepala sekolah tidak menyepelekan ya.
Karena penilaian ini bukan untuk di atas kertas, tapi penilaian ini adalah target kerja Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih berpikir bahwa yang penting ada dalam kertas, itu sangat disayangkan. Karena yang penting itu bukan di atas kertasnya, tapi capaiannya. Kalau selama ini Bapak Ibu misalnya harus berpedagogik baik. Pedagogik baik itu harus ngapain aja ya gitu. Mungkin selama ini nggak pernah punya ada target misalnya gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan penilaian, yang udah alhamdulillah berarti ke depan mungkin lebih ditingkatkan kembali. Tapi bagi yang belum pernah, jadi misalnya kita mau ke Nagoya, dibutuhkan waktu 20 menit, tapi karena kita tidak ada panduan, ya kita pergi aja sehingga sampainya juga sampai 4 jam atau 5 jam ke Nagoya gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ini semua, baik itu penilaian kinerja guru PNS maupun penilaian kerja guru honor, semua itu tergantung nawaitu dan keinginan Bapak Ibu sendiri. Jadi bisa saja Bapak Ibu berniat hanya untuk administrasi, tapi juga ada Bapak Ibu yang berniat ini sebagai profesionalitas seorang pegawai. Gitu. Kalau misalnya buat seseorang, yang penting ngumpulin berkas itu ada banyak mungkin seperti itu. Tapi buat sebagian orang yang memang dia meyakini bahwa penilaian itu untuk profesionalnya, maka dia akan menjadikannya sebagai nilai profesional. Nah, mungkin itu. Ada lagi? Ada lagi yang kurang dipahami tentang penilaian ini? Izin Bu. Silakan Pak Asmin. Ya, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Saya Pak Asmin dari SMP 29. Kebetulan kan saya mengajar di SMP 29 itu tahun 2013 Bu. Kemudian penilaian prestasi kerja ini saya dapatkan cuma 2 tahun Pak, Bu. Mulai dari tahun 2017 sampai 2019. Kemudian yang tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah Bu. Itu gimana Bu nanti? Apakah Oh, nggak usah Pak. Yang kita harapkan hanya di tahun 2020 ini saja. 2020 aja. Iya. Alhamdulillah, saya nambah Nila. Ya, silakan Pak. Di pembukaan saya tadi di awal kan sudah saya sampaikan, itu kita mengacu kepada peraturan pemerintah ya tentang penilaian kinerja guru baik di ASN ataupun di ASN itu kan sudah dimulai pada tanggal 2 Januari. Jadi kita mengambil di situ. Ya, kemudian beberapa kriteria-kriteria disampaikan oleh Bu Nila tadi Pak. Kalau kegiatan proses belajar mengajar itu yang bisa diamati kita terhadap kesiswaan dan tugas-tugas tambahan lainnya yang dibebankan kepada kita. Jadi ya ini adalah jenis-jenis administrasi yang bisa kita diamati oleh selaku pejabat penilai. Ya, pejabat penilai. Itu saya bilang tadi itu sistem penilaian nanti itu ini sebenarnya kita sampai ke sekolah nanti itu boleh berperbandingan 70-30, boleh perbandingan 60-40. Ini sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan sekolah itu mau diapakan, mana dia mau dia. Kalau dianggap dia masalah kepribadian dari guru mungkin perlu pembinaan lebih banyak, mungkin diambil dia 40. Masa penilaian dia itu adalah 60. Nah, tetapi kalau guru sudah bagi 29 ini sudah bagi semua misalnya, ya. Kan moodnya udah dimatikan. Bisa saja seperti itu, ya. Diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi Bapak tadi itu jangan khawatir Pak. Ini kita baru mulai visualisasikan, mudah-mudahan tahun ini sudah jalan ini dapat diberikan kepada Bapak semua. Nah, yang penting sekarang ini keinginan kami itu bahwa di dalam melaksanakan tugas seperti saya sampaikan tadi, masa kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar itu administrasi Bapak tahu berapa banyak administrasi yang harus kita persiapkan. Apa yang kiat-kiat yang harus kita lakukan dalam meningkatkan prestasi siswa ya, terutama kita orientasi masalah pendidikan kesiswaan yang merupakan ujian tombak dari bangsa ini. Nah, jadi ini tugas-tugas bimbingan dan tambahan lainnya dari sekolah yang dapat menunjang karir dari sekolah.
Nah, kalau masalah perilaku kepribadian yang disampaikan oleh saya sampaikan juga tadi atau beliau menyampaikan tadi 4 karakteristik tadi, ya masih profesional. Kami tidak ragu lagi, Bapak sebenarnya sudah mempunyai kualifikasi yang sangat baik. Bapak sudah mempunyai ilmu pedagogik. Ketika mau tidak saja menjalankan. Bapak sudah mempunyai kejiwaan sosial. Nah, kalau memang kurang, itu yang ditambah. Ini yang perlu dinilai. Nah, sekarang masalah kita masalah kepribadian atau perilaku kita seharian, baik itu terhadap pimpinan, baik itu kita terhadap lingkungan. Ya jangan ada hanya di sekolahnya baik, tapi di lingkungan kita tak baik juga. Kita sekolah sering telepon, dinas pendidikan sering telepon. Nah ini masalah juga ini. Saya semalam dapat informasi semalam, ada guru-guru kita itu yang tidak melihat situasi dan kondisi, datang ke kantor, contohnya pakai sendal, ya. Pakai baju kaos, padahal itu jam-jam dinas. Nah, ini salah satu menunjukkan suatu kepribadian yang kurang bagus. Ya, bersikap rapi lah kita. Kalau kita rapi kan enak dipandang orang. Nah, itu di sini pengamat selalu pada khususnya pejabat menilai Bapak itu dapat berhati-hati. Atau udah mendapat informasi dari orang lain. Masa guru seperti ini. Nah, ini tolong Bu diperhatikan. Nah, kan itu. Jadi kepribadian atau perilaku ini sangat penting. Nanti Pak, ini Bapak jangan khawatir. Masa kapan nanti dari Unpik nanti akan kami yang bersama Unpik nanti akan memprokasi kegiatan sejak kapan mulai berlakunya gitu Pak. Ya Pak ya. Iya Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Masih ada? Kalau enggak kita tutup saja karena sudah menunjukkan pukul 10:17. Masih ada Bapak Ibu? Sudah ya? Bu. Ini Pak Eres ya mau bertanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan tentang penilaian kinerja tadi Bu, bagian B tentang kepribadian. Di situ ada indikatornya misalnya tentang guru mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan. Itu di bukti fisiknya nanti itu wawancara. Jadi mengenai wawancaranya itu, di fisik itu wawancara seperti apa Bu? Yang nanti kami akan buktikan. Bu, untuk bukti fisik itu contoh ya? Iya. Itu contohnya wawancara. Dapat dilakukan sesuai dengan apa yang Ibu lakukan. Oh, bebas. Tidak harus. Iya. Itu cuma contohnya misalnya Ibu mau wawancara gitu. Itu cuma hanya bukti fisik itu hanya panduan ya. Kira-kiranya tidak harus sama seperti itu. Tidak harus persis sama seperti contohnya. Silakan. Jadi yang misalnya dalam melakukan poin itu Ibu melakukannya apa? Saya tidak wawancara, tapi saya menghubungi atau saya hanya ini. Silakan sesuai dengan yang Ibu lakukan. Ya. Jadi penilaian ini tidak serta merta yang ada di sini Ibu ikutin. Ya, itu bukti fisik ini hanya contoh ya. Berarti boleh nanti itu wawancara kita berarti bareng dengan anak didik gitu bisa berarti. Boleh, dapat. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih ya, Bu Fatmawati. Ya, silakan Pak. Kita minta suara dari TK juga, tak ada bunyi dari TK itu. Iya, mana nih dari TK nih? Ya. Kalau anak TK suka malu-malu Pak. Ibu gurunya juga mungkin. Ya, malu-malu TK nih. Coba ada TK mana? Mana yang dari TK kayaknya udah nggak ada ya? Siap Pak. Silakan Bu. Yang dari TK? Ya Bu. Kami malu-malu Bu nanya Bu. Malu ya? TK, ada masalah enggak TK? Aman-aman aja? Alhamdulillah, insya Allah aman Pak. Allah aman. Tapi kemarin saya ada dapat informasi terkait penilaian kinerja guru BK Pak Fir. Selanjutnya untuk guru BK mungkin ada perbedaan, nanti akan didiskusikan lagi. Kalau untuk guru BK karena poinnya tidak, kalau di PKG guru itu kan ada 17, kalau yang PKG guru biasa kan 14. Jadi nanti poin ini mungkin akan disesuaikan untuk guru BK gitu. Sementara itu informasinya. Ada lagi?
Insya Allah semua paham ya. Karena memang seperti yang Pak Fir sampaikan tadi, semua sudah punya kemampuan itu, tinggal mau atau tidak mau lagi untuk melakukannya. Udah? Bentar Bu, Nila. Saya itu memang sengaja saya sebarkan se-Kota Batam yang kita pilih. Ya, satu kecamatan ada 3, ada 4, tapi menyebar ada TK, ada SMP, ada SD. Bahkan sampai ke pulau juga kita sebarkan supaya mereka memang tahu informasi ini. Ya. Dan juga saya mau cek dulu yang dari Bulang mana? Dari Bulang. Dari Bulang. Dari Galang. Dari belakang Padang. Nah, berarti tidak hadir ya? Itu ada nggak ada sinyal mungkin Pak. Silakan lanjut. Iya. Oke. Belakang Padang ada. Bapak Ibu, mungkin itu tidak ada lagi yang bertanya karena semua juga sudah terbiasa, apalagi buat sekolah yang sudah sering melakukan penilaian. Ini hanya untuk pengkayaan saja. Mungkin itu pada pertemuan kita kali ini kita tutup dengan sebuah pantun Pak Fir. Unsur penilaian namanya pedagogik yang akan dinilai setiap tahunnya. Bapak Ibu guru teruslah semangat mendidik karena mendidik adalah tugas yang sangat mulia. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tentunya di dalam pertemuan ini banyak sekali kata yang silap dari awal hingga akhir, memberikan kesan yang tidak baik kepada Bapak Ibu. Kalau yang salah itu semuanya datang dari saya. Kalau ada yang benar, yang baik yang dapat diambil oleh Bapak Ibu datangnya dari Allah. Saya aturkan ucapan maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kalau masih mau ngobrol-ngobrol dipersilakan. Buka. Galang. Coba Galang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Galang. Assalamualaikum Galang. Terima kasih. Ya, yang punya TK, mana? Terima kasih Pak Bapak Firdaus. Terima kasih.